Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Visio. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan suatu exercise atau latihan lagi yang digunakan untuk mengatasi suatu penyakit saraf tersebut. Nah, khusus pada video kali ini saya akan membuatkan atau saya sudah membuat perencanaan suatu latihan yang berfokus untuk tulang belakang. Nah, mengapa saya memberikan suatu latihan yang berfokus untuk tulang belakang? Karena kan kita tahu bahwa penyakit saraf tersebut itu masalah utamanya ada di bagian tulang belakang, khususnya pada bantalan tulang belakang teman-teman, yang terkena kompresi atau terkena suatu tekanan, kemudian dia menonjol dan keluar menyentuh suatu syaraf. Nah, itu kan namanya penyakit saraf tersebut atau HNP, hernia nucleus pulposus. Nah, dengan latihan berfokus pada tulang belakang, maka pada latihan kali ini saya akan memberikan suatu latihan yang digunakan untuk meregangkan atau menghilangkan suatu kompresan tekanan di area tulang belakang, sehingga lumbal yang terkena kompresan atau terkena suatu tekanan itu tadi, dia bisa meregang, kemudian dia bisa masuk lagi teman-teman. Nah, konsep dari latihan suatu tulang belakang seperti itu. Jadi ketika kalian coba suatu latihan ini, maka yang akan kalian rasakan adalah pasti kondisi tulang-tulang belakang kalian akan meregang. Kemudian setelah meregang, kalian akan merasakan suatu rasa yang nikmat, kemudian rasa nyerinya bisa berkurang. Ketika kalian coba rutin melakukan suatu latihan ini, maka perlahan-lahan kondisi kalian akan jauh lebih baik, dan tentunya penyakit saraf tersebut kalian perlahan-lahan juga bisa sembuh. Bagaimana gerakannya? Langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk ke latihannya. Nah, latihan yang pertama digunakan untuk mengatasi kompresan atau tekanan di area tulang belakang. Itu latihan yang pertama itu teman-teman silahkan duduk di lantai. Nah, silahkan kalian duduk di lantai, duduk biasa aja, terlebih dahulu duduk biasa. Kemudian nih, kedua kaki teman-teman ditekuk seperti ini. Tekuknya tidak terlalu mendekat ke area tubuh, tidak seperti ini, tetapi agak menjauh sedikit. Yang penting seperti ini, disesuaikan dengan bukaan atau sudut antara paha dengan betis ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kedua kaki ini, kedua pergelangan kaki ini dibuka seperti ini. Nah, dibuka seperti ini. Kemudian kedua tangan ini menempel di atasnya pergelangan kaki, jadi menempel seperti ini, Kemudian setelah itu coba tegakkan badan kalian seperti ini. Nah, jadi sedikit ada tarikan ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Nah, setelah istirahat bisa diulangi lagi. Jadi dihitung 1 sampai 10, diulangi bisa sebanyak 3 sampai 5 kali. Gerakannya cukup sederhana seperti ini. Kemudian istirahat. Nah, seperti ini, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahat. Nah, gerakan seperti itu teman-teman, itu dapat meregangkan tulang belakang. Karena apa? Karena kan ketika begini kemudian ditegakkan, nah otomatis tulang belakang kan akan posisinya akan berubah. Yang tadinya seperti ini membungkuk, kemudian dia menegak, otomatis dia akan memanjang. Nah, seperti ini, usahakan tegaknya maksimal teman-teman, atau ke depan juga nggak apa-apa. Maksudnya tubuhnya itu kalau dalam bahasa Jawa itu ndegek. Nah, seperti ini tidak masalah.
Yang penting usahakan tegapnya itu maksimal teman-teman. Nah kemudian tangannya ini untuk menahan. Nah seperti ini. Ada dorongan gaya ke depan seperti ini. Nah seperti ini dihitung 1 sampai 10. Karena apa? Tulang belakang ketika dilakukan seperti ini dia akan memanjang. Kemudian harapannya lumbal yang terkena kompresi atau lumbal yang terkena tekanan itu tadi dia akan bisa masuk lagi teman-teman. Nah seperti ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah bisa kalian ulangi sebanyak 3 kali ataupun 5 kali. Nah selain untuk meregangkan tulang belakang atau menghilangkan suatu kompresan atau tekanan di area tulang belakang, gerakan seperti ini juga akan melemaskan dan menarik, menstressing area otot-otot di area tulang belakang teman-teman. Nah, otot-otot di area tulang belakang sini, punggung khususnya pinggang, kemudian punggung di atas ini juga akan mengalami stressing. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian melakukan suatu gerakan yang sederhana seperti ini akan membantu kalian untuk bisa merilekskan otot-otot, meregangkan tulang-tulang. Selain itu, tulang di area selangkangan ini juga akan terbantu, akan membuka. Yang tadinya penyakit saraf tersebut itu kan penderitanya itu kan biasanya jarang bergerak. Dan melakukan gerakan seperti ini tentu akan membantu penderitanya untuk menghilangkan suatu rasa nyeri, mulai dari pinggang, paha, betis, bahkan hingga ke ujung kaki. Nah, silahkan dicoba teman-teman gerakan seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke latihan yang kedua untuk meregangkan tulang belakang. Nah, pada latihan kedua ini kalian membutuhkan suatu dinding atau tembok untuk apa? Untuk menyenderkan suatu kaki. Nah, langsung saja. Pertama-tama kalian tidur terlebih dahulu. Silahkan tidur lurus. Kemudian kedua kaki ini coba diangkat, kemudian ditempelkan di area tembok seperti ini. Kalau bisa, itu kakinya itu hampir, kalau ini kan masih sudut ya teman-teman. Sudutnya belum mencapai 90 derajat ya. Kalau bisa, coba didekatkan lagi tubuhnya ke tembok, kemudian dinaikkan lagi kakinya. Nah, usahakan kalau sudah bisa itu sedikit kakinya sedikit naik teman-teman. Lebih bagus itu bisa 90 derajat. Kalau belum bisa, ya agak menjauh tidak apa-apa. Agak menjauh tidak apa-apa. Kalau sudah bisa, saran saya itu coba didekatkan lagi. Didekatkan lagi maksimal aja sebisanya. Misal bisanya segini, ya tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya itu teman-teman kedua tangan ini dinaikkan seperti ini. Nah seperti ini. Maksimal ya teman-teman. Jadi lepaskan seolah-olah kalian mau menggapai sesuatu yang ada di atas ini. Maksimal aja, maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Nah seperti ini. Seperti ini semaksimal mungkin. Kemudian kalian bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahatkan. Kemudian setelah istirahat bisa kalian hitung lagi. Jadi dihitung 1 sampai 10, diulangi bisa 3 sampai 5 kali. Nah, gerakan seperti ini tentunya dapat meregangkan apa? Meregangkan tulang belakang. Karena kan ini kan seolah-olah kita mau menggapai sesuatu di atas. Seperti ini. Jadi tulang belakang itu kan meregang teman-teman. Seperti ini. Dan setelah atau setiap kalian melakukan gerakan kayak gini, kalian dalam bayangannya itu tulang belakang kalian itu meregang, pasti meregang. Jadi pikirkan tulang belakang kalian itu meregang, tertarik teman-teman. Nah dengan pikiran seperti itu, alam bawah sadar kita juga akan membantu mempercepat peregangan tulang belakang kita. Jadinya seperti ini. Kemudian dibayangkan tulang belakang saya sudah meregang paling tinggi, paling panjang sekali. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Nah, kemudian setelah istirahat 1-3 detik, kemudian diulangi lagi. 1, 2, 3 sampai dengan 10. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kalian sudah bisa, coba didekatkan lagi sampai benar-benar bisa 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat kan sudah enak teman-teman. Sudah, intinya teman-teman sudah, kondisi kalian sudah membaik. Lakukan lagi peregangan di area tulang belakang. Nah, dengan meregangkan tulang belakang, otomatis kompresi atau tekanannya akan berkurang di area lumbal yang menyentuh saraf ini tadi. Ketika dilakukan peregangan tulang belakang, maka tonjolannya ini akan berkurang karena kan tulang belakang sudah meregang, kemudian pasti akan ada celah dan kita akan merasakan rasa nyerinya itu berkurang teman-teman. Kalau kalian rutin melakukan peregangan di area tulang belakang, pasti saya yakin perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Oke teman-teman, kita lanjut ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga ini sama, digunakan untuk meregangkan tulang belakang. Nah, gerakannya gimana? Langsung saja tanpa lama-lama. Coba kalian mau merangkak seperti ini teman-teman. Kemudian setelah merangkak, coba tarik pantat untuk mendekati atau menempel di area tumit seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kedua tangan ini ditaruh ke depan. Coba taruh ke depan seperti ini. Kemudian kepala diturunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Usahakan kedua tangan ini mau dibayangkan mau menggapai sesuatu. Seperti ini. Semaksimal mungkin diulur ke depan sana teman-teman. Mau menggapai sesuatu seperti ini. Terus kemudian kalian bisa menghitung 1-10. Hitungannya masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Istirahat 1-3 detik. Kemudian Kemudian dilanjutkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Nah, gerakan seperti itu teman-teman, itu tentu akan membuat tulang belakang kita meregang. Selain itu, otot-otot di area ekstremitas bawah atau otot-otot di area bagian bawah itu mulai dari bagian pantat, paha itu akan meregang. Akan ketarik ini tadi teman-teman. Nah, ketarik ini tadi ditempelkan di area tumit. Kemudian tangan kita kan seperti ini. Otomatis otot di area sini, pinggang, pantat, paha itu juga ikut ketarik. Sehingga dapat mengakibatkan kita merasakan suatu rasa yang enak. Kemudian rasa nyerinya berangsur-angsur akan membaik ketika kalian melakukan suatu gerakan seperti ini teman-teman. Nah, diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Nah, ini adalah latihan yang ketiga teman-teman. Silahkan kalian coba. Dan selanjutnya kita masuk ke latihan yang keempat. Oke teman-teman, kita masuk gerakan yang keempat atau gerakan yang terakhir untuk mengulur atau menghilangkan suatu kompresan tekanan di area tulang belakang. Nah, gerakannya seperti apa? Silahkan kalian tidur tengkurap lurus seperti ini. Usahakan tubuh kalian lurus, kedua tangan ada di samping dada seperti ini. Kemudian coba angkat dada kalian teman-teman. Nah, angkat dada kalian seperti ini. Ini namanya gerakan kobra ya teman-teman, seperti ular kobra. Seperti ini gerakannya. Silahkan diangkat semaksimal mungkin. Kemudian kepalanya sedikit didongakkan, didongakkan ke area
belakang seperti ini. Jadi kita melihat atas seperti itu, melihat atap teman-teman seperti ini. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat 1 sampai 3 detik. Kemudian diulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Nah, gerakan seperti itu dapat menarik area tulang belakang, khususnya punggung dan pinggang, itu meregang teman-teman. Jadi ketika melakukan seperti itu kan meregang, ketarik gini, ketarik. Terus ditambah lagi kepala kita mendongak atau melihat atap. Seperti itu, melihat atap, otomatis tulang belakang mulai dari sini di area tengkorak ini bawah sampai ke area pinggang. Otomatis dia akan ikut ketarik juga. Dengan melakukan seperti itu, maka tulang belakang kalian akan meregang. Jadi masih sama seperti ini, kemudian didongakkan seperti ini. Nah, dengan melakukan gerakan seperti ini, maka perlahan-lahan kondisi kalian, penyakit saraf tersebut kalian berangsur-angsur akan membaik. Saya yakin itu karena saya sudah mengalaminya. Saya membagikan suatu ilmu ini dari pengalaman saya pribadi dan tentunya berdasarkan dunia perkuliahan fisioterapi teman-teman yang saya tekuni hingga saat ini. Jadi gerakannya seperti ini, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Gerakannya tetap seperti ini. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 4 latihan yang dapat kalian gunakan untuk meregangkan tulang belakang kalian. Nah, ketika kalian rutin untuk meregangkan tulang belakang, latihan-latihan untuk meregangkan area tulang belakang, maka perlahan-lahan penyakit saraf tersebut kalian akan sembuh, akan berangsur-angsur membaik. Saya yakin itu dan kalian harus juga yakin. Konsep dari menyembuhkan penyakit saraf tersebut ini secara mandiri itu yang pertama adalah kalian harus mencoba untuk rutin dalam menyembuhkan atau dalam latihan untuk menyembuhkan. Jadi setiap hari kalian di rumah itu harus latihan teman-teman. Tidak ada, misal tidak ada waktu, kalian mencoba meluangkan waktu. Jadi jadikanlah suatu latihan ini menjadi habit, menjadi suatu kebiasaan, sehingga ketika kalian menderita penyakit saraf tersebut, yang harus kalian, makanan sehari-hari kalian adalah latihan. Sehingga tulang kalian akan lentur, otot kalian akan lentur, tidak terjadi pemendekan, tidak terjadi pengecilan, tidak terjadi suatu infeksi, sehingga perlahan-lahan kondisi kalian akan sembuh. Mungkin cukup sekian video ini, silahkan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.